Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مسرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله ورعاكم. Alhamdulillah, dengan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, yang hal tersebut hendaklah kita jangan sampai bibir dan lisan kita ini keluh darinya. Mengucapkan hamdalah, minimal itu yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyaknya kebaikan dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan betapa sedikitnya manusia yang merasakan, memahami dan menyadari hal tersebut, ya ikhwan yuhibbukumullah. Dan itulah yang Allah khabarkan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Betapa sedikitnya dari hamba-hambaku yang mereka itu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit tersebut, jamaah rahimakumullah. Dan nikmat yang kita rasakan saat ini merupakan nikmat yang besar, adalah keberadaan kita, jamaah rahimakumullah, yang saat ini ada di bulan yang Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bergembiranya dengan bulan ini. Sampai beliau pun saking gembiranya mendapat kabar tentang hilalnya awal Ramadan,
Beliau mengatakan kepada para sahabatnya dan keluarganya, atakum Ramadan, atakum Ramadan, atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Atau syahru barakah. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Atau fima ma'na. Ini merupakan nikmat dan begitu besar jamaah rahimakumullah yang Allah berikan kepada kita di hari-hari dalam rangkaian waktu kehidupan kita jamaah rahimakumullah. Belum lagi sebagian doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin yang mereka begitu merindukannya dengan bulan Ramadan ini. Mereka meminta memohon kepada Allah Jalla Jalaluh sebelum datangnya Ramadan, di saat mereka ada di bulan Sya'ban. Mereka memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban, uballighna Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban ini. Uballighna Ramadan. Dan hantarkan kami, ya Allah, untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Hal ini jamaah rahimakumullah. Hati-hati orang, manusia yang penuh dengan keimanan, sepertilah kondisinya. Begitu merindukannya kedatangan bulan Ramadan ini jamaah rahimakumullah. Begitu dinanti-nantinya kedatangan Ramadan. Wa nahnul an. Dan kita sekarang ya ikhwan, ya akhwat hafizakumullah, ada di hari-hari di bulan Ramadan. Dan kita saat ini ya, sudah berada di sepertiga yang kedua di bulan Ramadan ini. Ada di pertengahan bulan Ramadan, ya ikhwan, ya akhwat hafizakumullah. Maka dalam majlis yang mulia ini, ya ikhwan, ya akhwat, menjadi bahan renungan untuk diri saya secara pribadi. Dan bagi ikhwan dan akhwat fillah hafizakumullah, serta kaum muslimin yang mendengar barangkali apa yang disampaikan dalam majlis yang mulia ini, dengan apa yang telah berlalu dari hari-hari di bulan Ramadan ini, bagaimana kita mengisinya jamaah rahimakumullah. Maka majlis yang mulia ini, mari kita jadikan sebagai sebuah majlis tazkir dan juga mudzakarah bagi kita semuanya. Mengingatkan diri kita masing-masing terkait dengan apa yang telah berlalu dari rangkaian waktu kehidupan kita jamaah rahimakumullah. Apa yang telah kita lakukan di hari-hari yang telah berlalu di bulan yang mulia ini, di masa usia hidup kita ini jamaah rahimakumullah. Dan selanjutnya kita muhasabah dengan hal seperti itu, maka kemudian dengan sisa waktunya jamaah rahimakumullah, yang Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, maka mari kita betul-betul cermati, mari kita betul-betul perhatikan, mari kita betul-betul optimalkan waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita masing-masing di bulan Ramadan ini. Dan dari waktu kehidupan kita yang selanjutnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidup kepada kita ini, waktu hidup. Ini sinyal kuat bagi kita, orang-orang mukmin,
Artinya supaya kita ini untuk mengoptimalkan waktu tersebut. Ya, mau agar kita betul-betul memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena merupakan bagian dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ingin menguji kita semuanya. Ya. Liyabluwakum fima atakum, kata Allah. Allah ingin menguji kalian semuanya. Liyabluwakum fima atakum. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ikhwan, ya akhwat. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Apa saja. Apakah kemudian dioptimalkan dengan sebaik-baiknya? Dan kemudian digunakan sebagaimana apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebetulnya kehendak dan keinginan Allah tersebut itu kalau kita melaksanakannya, itu kemaslahatan, kebaikan dan kemanfaatannya kembali kepada kita sendiri. Yang diantaranya Allah tatkala memberikan kebaikan kepada salah seorang di zaman Nabi Musa alaihi salam dengan dibukanya kenikmatan dunia, Qarun. Allah memfasilitasi Qarun dengan kemegahan hidup, kekayaan hidup, harta benda. Allah berpesan, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirata. Carilah olehmu, wahai Qarun, fima atakallah, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian berupa harta benda yang berlimpah ini, cari oleh kalian segala apa yang bisa kamu bawa untuk negeri akhirat nanti. Darul akhirah. Gunakan, optimalkan semua yang Allah berikan tersebut untuk mencari perbekalan yang itu akan dibawa menuju ke akhirat. Karena hidup kita ini, ya ikhwan, ya akhwat fillah, hafizakumullah, beserta dengan kita ada 3 unsur. Ada 3 bagian kehidupan yang ada tengah-tengah kita ini. 2 akan tetap kembali ada di dunia, 1 yang kita bawa nantinya. Nah, carilah yang 1 ini. Harta benda, keluarga, dan amal perbuatan kita. Harta benda dan keluarga akan tetap ada di dunia tatkala kita ini berpindah kehidupan kita dari alam yang nyata, alam yang fana adalah dunia ini, menuju kepada alam baqa, alam yang kekal, abadi, yang dimulai dari kehidupan alam barzakh. Ya. Itu 2 akan tetap ada di dunia, 1 yang akan dibawa oleh kita, itu berupa amal perbuatan kita. Maka carilah oleh kita, gunakan semua apa yang Allah berikan berupa kesempatan, kesehatan, harta, benda, dan semuanya itu. Karena semua tidak lepas dari pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Semua dari Allah SWT. Semua kenikmatan, semua apa yang ada, ikhwan akhwat hafizakumullah, itu adalah minallah. Maka gunakan untuk menjadi penguat dan juga pendorong kita dalam mencari perbekalan yang akan kita bawa menuju ke negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan silakan jangan kamu tinggalkan, kamu biarkan bagianmu di dunia ini. Nanti seandainya ada yang perlu untuk dinikmati, silakan, tidak apa-apa. Yang terpenting jangan sampai kemudian melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan senantiasalah, kata Allah SWT, kamu berbuat baik. Karena Allah terus berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan sekali-kali kamu
mempergunakan apa yang Allah berikan ini sebagai sarana kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Menggunakan kebaikan dari Allah, menggunakan fasilitas dari Allah untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka Allah nyatakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka itulah jamaah rahimakumullah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang diberikan oleh Allah ini, termasuk waktu hidup kita ini. Liyabluwakum fima atakum. Dan Allah mengingatkan manakala dengan apa yang Allah beri kepada kita ini tidak kita optimalkan untuk kebaikan, Allah khabarkan inna rabbaka sari'ul iqab. Awas, kata Allah, hati-hati. Manakala kita semua ikhwan akhwat hafizakumullah tidak mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, malah dipergunakan untuk kemaksiatan, digunakan untuk justru melalaikan al-mun'im, yaitu melupakan yang memberi nikmatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada satu ucapan pun rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya ini. Allah mengancam, inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Rabbmu maha cepat pembalasannya. Sehingga kita dapati jamaah rahimakumullah, kita dapati fenomena kehidupan seseorang yang mereka dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu. Itu renungan untuk kita. Bukan untuk kita ghibahi, untuk kita bicarakan, tapi kita renungkan. Yang artinya banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah Jalla Jalaluh, dia tidak sukses, dia tidak berhasil dari ujian Allah dengan kenikmatan itu. Yang akhirnya terancam dengan apa yang Allah katakan tadi, inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Allah maha cepat nanti pembalasannya. Yang sehingga akhirnya, manakala banyak harta bendanya, kehidupannya jadi kacau. Tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangganya. Suami istri malah kacau. Tatkala sang suami memiliki penghasilan, istri memiliki penghasilan, akhirnya merasa masing-masing punya harta, terjadilah ingin menguasai, ingin mengatur rumah tangga. Makanya ribut. Dan merasa bahwasanya satu dengan yang lainnya tidak merasa butuh, bisa hidup sendiri, bisa menghidupi sendiri. Akhirnya keharmonisan tidak dirasakan dalam kehidupan. Inilah kegagalan dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala tidak menjadikan nikmat ataupun pemberian Allah sebagai sebuah nikmat yang di situ ada sinyal dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini semakin dekat dengan Allah. Tapi ikhwan, akhwat, hafizakumullah, manakala ada di antara manusia yang jika ternyata seperti itu kondisinya, lalu kemudian dia sadar, lalu kemudian dia pun introspeksi diri, muhasabah, dan dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dengan indahnya dalam kalamnya, wa innallaha laghafurur rahim. Setelah adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa inna rabbaka sari'ul iqab, Allah tutup untaian kalam ilahi tersebut, firman-Nya tersebut dengan kalimat yang begitu indah, wa innallaha laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya manakala
Kita jamaah rahimakumullah ghaflah, lalai. Misalkan dengan kehidupan dunia ini yang mana terfasilitasi ataupun difasilitasi oleh Allah dengan kenikmatan, lupa dengan Allah, lalai dengan zikrullah. Tapi kemudian kita bertobat, kita akhirnya sadar mau kembali kepada Allah, maka Allah Ghafur, Allah Maha mengampuni. Subhanallah, Allah Maha mengampuni. Tidak ada satu kesempatan pun bagi hambanya yang dia masih hidup di dunia ini, kecuali Allah buka terus pintu ampunan dan pintu pertobatan. Dan manakala hambanya setelah bertobat tersebut, kemudian dia ada islahul anfus. Setelah bertobat, ya, wa man taba wa aslah. Dan orang yang bertobat lalu aslah, memperbaiki diri, sisa waktunya meskipun hanya sesaat, memperbaiki diri jamaah rahimakumullah, maka Allah kabarkan dengan namanya begitu indah, yaitu Rahim. Allah Maha Penyayang. Tidak hanya pengasih, tapi Maha Penyayang. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang mau kembali, mau bertobat kepada Allah, yang mana dia kemudian memanfaatkan segala apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia gunakan untuk at-taqarrubu ilallah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayyam ya ikhwan ya akhwat, dan hari-hari ini Ramadan yang telah berlalu, mari kita introspeksi. Karena ini menjadi perwujudan sejauh mana peningkatan kualitas tauhid kita, ibadah kita kepada Allah. Bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh mana pemanfaatan, pengoptimalisasian waktu kita ini. Maka sisa waktunya mari kita kemudian, jika Allah masih memberi kesempatan kepada kita, ya ikhwan ya akhwat hafizakumullah, dengan waktu hidup ini, maka kita perbaiki dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya berupa kelalaian. Dan kalau kita telah mengoptimalkan dengan kebaikan tersebut, maka tekunilah, minimalnya ditekuni. Dilanjutkan terus secara kontinu. Tidak usah berlebihan kemudian menjadi yang ditekuni saja. Karena di antara amalan yang Allah cinta itu adalah ahabbul a'mali indallahi atqanuh. Amalan yang Allah cintai adalah amalan yang ditekuni. Terus kontinu. Yang tekun dan kontinu. Dalam lafaz yang lain dikatakan bahwasanya ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal dikontinyukan terus. Kalau toh pun kita mampu untuk kita tingkatkan dan kita pertahankan terus. Ya, ketekunan dari amalan kita, tekun, rutin. Dan kekontinuannya, itulah yang akan mendatangkan kecintaan Allah terhadap kita. Ya, dengan apa yang telah kita kerjakan jamaah rahimakumullah. Mari kita jadikan sebagai bahan renungan untuk jamaah rahimakumullah. Dan bulan Ramadan ini jamaah rahimakumullah, Masya Allah, saya yakin antum semua sudah mengetahuinya, ya, ayat yang Allah sampaikan terkait dengan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini. Min babi tadhkir wal mudzakarah, ya, sebagai momen untuk pengingat dan saling mengingatkan saja, ya ikhwan, ya akhwat, hafizakumullah. Dan juga sebagai tathbitan fi anfusina, sebagai pengokoh pada diri kita semuanya, ya ikhwan, ya akhwat, hafizakumullah. Ayat Allah yang menyampaikan,
dengan panggilan yang indah memanggil orang-orang beriman terkait dengan kewajiban ibadah puasa ini. Yang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dicatat atas kalian semuanya menjadi sebuah catatan yang itu sudah tertuangkan sebagai sebuah ketentuan dalam hidup kita, yang berarti itu adalah kewajiban kita semuanya, ibadah puasa ya ikhwan ya akhwat. Yang ternyata ibadah puasa ini itu tidak hanya Allah catat atas kita saja, tapi Allah catat pula, artinya Allah wajibkan pula atas umat-umat yang terdahulu sebelum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Barangkali ayat ini dikarenakan seringnya kita mendengarkan atau barangkali hafalnya kita jamaah rahimakumullah, sehingga kita terlenakkan ataupun terlalaikan dari tadabbur atas kalimat ataupun ayat Allah ini, terutama di penutup ayatnya yang la'allakum tattaqun ya ikhwan ya akhwat. Yang Allah targetkan apa yang ada pada diri kita semua, yang ada pada manusia, orang-orang beriman dengan puasa ini adalah mentargetkan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka jamaah hafizakumullah, perlu untuk kita buka lagi lembaran-lembaran catatan kita. Perlu untuk kita buka kembali memori pikiran kita dengan kalimat tattaqun ini jamaah rahimakumullah. Dan janganlah kita bosan-bosannya untuk mengkaji, menelaah, mendalami, mengingat tentang tattaqun. Kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, jamaah rahimakumullah. Yang hendaknya betul-betul kita dalam perenungan ini sampai kepada sadar dan pengakuan atas ketakwaan ini dan hasil ataupun buah ketakwaannya. Dan korelasikan, hubungkan apa yang kita hadapi dan kita rasa dalam kehidupan ini, bahwa itu adalah sebagai bentuk dan buah ketakwaan kita jamaah rahimakumullah. Yang sehingga akhirnya kita bersyukur kepada Allah dan kita mengatakan bahwasanya sadaqallahul azim. Betapa benarnya apa yang Allah firmankan. Allah pasti benar. Yang itu semua menambah keimanan kita semua ya ikhwan ya akhwat. Apa yang perlu untuk kita ingat kembali jamaah rahimakumullah dengan kalimat at-taqwa ini jamaah. Allahu akbar. Puncak daripada at-taqwa yang melekat pada diri seseorang jamaah rahimakumullah adalah Allah mengatakan bahwasanya innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Allahu akbar. Ya, yang Allah mengatakan jamaah rahimakumullah. Ya. Dalam surat Al-Qamar, penutup dari surah Al-Qamar jamaah rahimakumullah. Ya mari kita semuanya untuk merenunginya ya ikhwan hafizakumullah. Puncak daripada keberadaan orang yang bertakwa adalah innal muttaqina fi jannati wa nar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan ditempatkan oleh Allah fi jannat, di surga-surga,
Ya, taman-taman yang di sana ada sungai-sungai, di mana? Di tempat yang disenangi, yaitu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ini kalimat ini jamaah rahimakumullah. Apalagi yang mau kita cari? Kalau kalimat ini kita masih belum merasakannya, maka tengoklah hati kita, dada kita. Terkait dengan bagaimana keimanan kita, ya ikhwan, ya akhwat, habibakumullah. Ya Allah mengatakan bahwa innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Kalau kita biasa-biasa saja, jamaah rahimakumullah. Ini barangkali yang perlu untuk kita koreksi. Itu puncak dari ketakwaan seseorang, jamaah rahimakumullah. Yang di ayat yang lainnya Allah sebutkan, kalau pengen rinciannya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba ila akhir ayat. Innal muttaqina fi jannatin na'im, innal muttaqina dan seterusnya. Ya. Yang itu jumlahnya beberapa ayat, jamaah rahimakumullah. Dan semuanya itu Allah kabarkan bahwasanya fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dekat dengan Allah. Di sisi Allah, jamaah rahimakumullah. Tayyiblah, barangkali itu mungkin di akhirat nanti yang kita semua masih belum merasakannya. Tapi kita harus yakin. Ini menjadi sebuah motivasi, menjadi pendorong dalam hidup kita. Yang artinya apa? Sudah semestinya, sejatinya kita ini sudah tidak lagi untuk mencari jalan-jalan yang lain yang kita cari, kecuali jalan ini yang akan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang begitu luar biasa mulia, jamaah rahimakumullah. Kita harus yakin. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya hal ini mungkin barangkali masih belum kita rasakan. Karena inilah di akhirat nanti, jamaah rahimakumullah. Tapi di dunia juga Allah berikan, ya ikhwan, ya akhwat, hafizakumullah. Yang ini saya berharap ini menjadi renungan untuk diri saya secara khusus. Renungan untuk kita semua, ya antum, ya ikhwan, ya hafizakumullah. Dengan apa yang ada di dunia ini, coba kita bedah kehidupan kita selama ini. Di hari-hari yang sudah berlalu, dari masa di mana kita sudah teringat dengan kehidupan kita. Yang kita sudah masih teringat-ingat dalam hidup kita. Yang itu semua adalah, Masya Allah ya ikhwan, bagian daripada buah ketakwaan. Yang Allah sampaikan dan Allah informasikan dengan hak dan yakin. Yang ini juga sering kita dengarkan dan kita baca, ya ikhwan, ya Allah. Yang Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat yang juga sering kita dengar, ya ikhwan, ya akhwat. Yang ini saya ingin mentadhkir dan memudzakarah, mengingatkan, dan mari saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Pernahkah kita merasakan dalam kehidupan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini? Yang Allah mengatakan, wa may yattaqillah, dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah jadikan untuk dia jalan keluar.
Coba kita tengok jamaah rahimakumullah. Kita tengok, kita perhatikan. Selama hidup kita ini, berapa problematika, berapa permasalahan hidup yang kita hadapi? Apakah terselesaikan? Apakah semua ada jalan keluar? Dan bagaimana jalan keluarnya? Maka tatkala kita mendapatkan jalan keluar dari problem-problem, dari permasalahan tersebut, apalagi di saat-saat sulit, di saat-saat yang di situ kita sudah dalam keadaan kepayahan dalam mencari solusi, tapi tiba-tiba ternyata kemudian kita mendapatkan solusinya. Adakah di antara kita kemudian mengatakan bahwasanya, ya, bi'tirafin daqiqin, dengan pengakuan yang mendalam, bahwasanya hadza min fadlillah, wa hadza min wa'dillah, wa hadza min ni'matillah. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah, fadilah dari Allah, dan juga ini merupakan pemberian dari Allah atas ketakwaan kita. Inilah ya ikhwan ya akhwat. Kita korelasikan sehingga semakin menguatkan kita bahwasanya orang yang bertakwa tidak perlu lagi adanya yang namanya kebuntuan dan juga kefrustasian dalam hidup. Jaminan dari Allah ya akhi ya ukhti. Orang yang bertakwa harus yakin dan mantap bahwa apa? Tidak ada problem permasalahan dalam hidup illa fihi makhraj. Kalau tidak mendapatkannya, bukan ikhtiar kita dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi permasalahannya. Yang menjadi permasalahannya adalah di mana letak ketakwaan kita kepada Allah. Itu ya. Karena makhraj itu, jalan keluar itu adalah akibat. Sababiahnya adalah at-taqwa. Taqwana ilallah. Ketakwaan kita kepada Allah. Itu sababnya. Makhrajnya adalah, akibatnya adalah makhraj, jalan keluar dari situasi kita. Begitu pula ya ikhwan ya akhwat. Dan kehidupan kita. Coba kita tengok ya ikhwan ya akhwat hafizakumullah. Berapa kali, berapa banyak kita tatkala dalam kondisi tertentu, tiba-tiba kita mendapatkan nikmat dari Allah, rizki dari Allah, yang di luar perspektif kita, di luar pikiran kita, di luar perhitungan kita. Datang nikmat dari Allah. Ar-rizqu min ghairu la yahtasib. Jalan yang di luar ya, perhitungan kita. Tidak disangka-sangka. Dan bisa jadi jamaah rahimakumullah. Coba kita tengok di antara kita jamaah rahimakumullah. Manakala terbersit di benak kita keinginan atau teringat dengan sesuatu yang kita inginkan. Ingin berjumpa seseorang. Ingin mendapatkan ini dan itu. Tanpa ada ikhtiar nyata. Subhanallah. Allah pertemukan dengan apa yang kita inginkan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Sekian lama kita rindukan, kita inginkan untuk berjumpa. Tiba-tiba berjumpa. Tanpa ada janji, tanpa ada komunikasi, tanpa ada pesan-pesan yang disampaikan kepada yang kita inginkan untuk berjumpa dengannya. Allah pertemukan. Itu semua jamaah rahimakumullah, kalau kita merasakan dan mendapatkan seperti itu, maka kaitkanlah itu sebagai buah daripada ketakwaan kita kepada Allah. Yang dari situ kita, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, adanya al-i'tiraf, adanya pengakuan dari kita, yang kemudian dari pengakuan tersebut, kita ingat dengan Allah dan kemudian kita bersyukur kepada Allah.
Dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ini banyak lalai, lupa, dan meninggalkan Allah. Yang dari situ kemudian memotivasi kita untuk lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah. Sehingga apa yang ada di benak kita, ya ikhwan, ya akhwat, hafizakumullah, pikiran kita tidak lepas dari yang namanya Allah Jalla Jalaluh. Kaitkan semuanya dengan Allah. Wa hadza tauhidullah. Dan ini merupakan tauhidullah. Semuanya mengerucut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat berikutnya, ya ikhwan, ya hafizakumullah, Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jadikan bagi dia setiap apa yang dia hadapi itu semuanya mudah. Setiap urusan itu dimudahkan semuanya, mudah semuanya. Sehingga ya ikhwan, ya akhwat hafizakumullah, marilah kita untuk mengingat-ingat bahwa setiap kemudahan dari apa yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kemudian tiba-tiba mendapatkan jalan keluar dan kemudahan darinya, mari kita korelasikan hadza bisababi taqwa ilallah. Ini buah dari ketakwaan kita kepada Allah, yang akhirnya kita terus semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazdadu imana ma'a imanina imana. Dan kita terus tambahkan, ya, seiring dengan keimanan kita, keimanan lagi. Mantap dan mantap terus keimanan kita, jamaah rahimakumullah. Karena Allah memberikan itu semuanya punya tujuan, liyazdadu imana ma'imanihim, kata Allah. Sejatinya, kata Allah, mereka dengan mendapatkan bukti-bukti akan apa yang Allah janjikan dalam kehidupannya itu, agar menambahkan keimanan atas keimanan mereka. Liyazdadu imanan ma'imanihim. Jika kita korelasikan terus, jamaah rahimakumullah, terus hubungkan terus dengan Allah jamaah rahimakumullah. Dan begitu pun, ya, ini mundur sedikit, jamaah rahimakumullah, ya, di antara jalan-jalan untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah adalah ibadah puasa. Sehingga ayat ini, ya walladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ini menjadi sebuah panduan hidup, tuntunan hidup, konsep hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita semuanya, yang semuanya itu akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan dan juga kesuksesan bagi kita semuanya, jamaah rahimakumullah. Allah tidak membutuhkan dengan apa yang kita kerjakan. Allah hanya menunjukkan apa yang Allah mengetahuinya itu memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Maka disinilah kita, jamaah rahimakumullah, jadikan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada bentuk kewajiban yang hingga Allah mewajibkan, mengharuskan, itu sebetulnya adalah perkara-perkara yang akan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, keberuntungan, dan kebahagiaan hidup kita sendiri sebetulnya, jamaah rahimakumullah. Yang sehingga dengannya kita jangan sampai ada yang merasa terpaksa, terbebani, apalagi merasa terzalimi dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan ini. Merasa seolah-olah terkurangi nikmatnya. Jangan sampai ada hal itu pada diri kita, jamaah rahimakumullah. Yang ada, mari
kita berusaha jamaah rahimakumullah. Tatkala ada kesempatan-kesempatan dalam hidup kita untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, apalagi sampai bentuknya kewajiban, kita bergembira jamaah rahimakumullah. Seperti kegembiraannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya bulan Ramadan ini jamaah rahimakumullah. Atakum Ramadan. Atakum Ramadan. Gembiranya beliau tatkala mendapatkan kabar tentang hilalnya awal Ramadan dari salah seorang sahabat beliau. Masya Allah. Dan mari kita kesempatan bulan Ramadan ini jamaah rahimakumullah optimalkan. Karena bulan Ramadan lah syahrul khair, syahrul mubarak, dan syahrul barakah, dan syahrun mubarak. Bulan kebaikan, bulan yang diberkahi, dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Rahmat Allah tebarkan dengan seluas-luasnya. Ampunan Allah buka dengan seluas-luasnya. Dan juga Allah bebaskan manusia, kita, kaum muslimin itu dari api neraka. Maka kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar kita menjadi orang-orang yang mendapat keberuntungan itu hingga akhirnya jamaah rahimakumullah di akhirat nanti puncaknya adalah semua dari kita yang ada di tempat yang dijanjikan oleh Allah. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Orang yang bertakwa sungguh Allah siapkan tempatnya di taman-taman dan sungai-sungai, yaitu tempat duduk yang sangat menyenangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Malik Al-Muqtadir yang Maha Kuasa. Demikian ya ikhwan ya akhwat yang bisa sampaikan pada sore hari ini. Dan saya mohon maaf kalau Ustaz Arif minta jam 4 ya, insyaallah. Tadi perjalanannya itu dari Sangyang itu, dari gunung itu. Ternyata ya Allah ramai sekali itu. Saya jarang turun sore hari itu Ustaz Arif. Kalau sore itu sudah di atas di gunung aja itu. Ya, begitu turun lewat dari paling turun ke Maja aja. Lewat Maja, ya Allah. Padat merayap gitu loh. Estimasi saya itu nyampe ya kalau jam 4 lewatnya nggak banyak-banyak lah gitu. Itu padat merayap. Mobil mau nyalip itu nggak bisa itu, subhanallah. Manusia, Masya Allah ya ikhwan ya akhwat, tersibukkan dengan duniawi. Antum Masya Allah dengan majlis zikir, majlis ilmu yang semoga ini semakin menambah kemuliaan dan keberkahan hidup kita semua jamaah Allah. Demikian ya, wallahu taala bisawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.